Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa belajar kembali untuk materi matematika peminatan kelas 12 di semester 2 ini. Semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat belajar meskipun di semester 2 ini diawali dengan PJJ. Oke, langsung saja untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai bab pertama di semester 2 yaitu distribusi peluang binomial. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai variabel acak. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan konsep variabel acak. Yang kedua, menentukan peluang dari variabel acak. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan variabel acak. Jadi untuk materi hari ini itu sejenis materi penelitian yang nantinya akan kalian gunakan pada saat kuliah. Ya, saat skripsi ini sangat bermanfaat sekali. Karena ini masuk ke materi statistika inferensial yang berkaitan dengan penelitian. Oke. Untuk yang pertama, konsep variabel acak. Variabel itu merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Misalkan, bilangan asli kurang dari 10. Bilangan bulat kurang dari 3. Dan waktu tempuh kendaraan. Itu yang kita sebut sebagai variabel. Biasanya disimbolkan dengan huruf dengan huruf. Dan dia itu memiliki nilai yang tidak tunggal. Nah, variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit itu memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung. Contohnya, variabel diskrit yaitu bilangan asli kurang dari 5. Itu kan bisa kita tentukan nilainya berapa saja. Ya, bilangan asli kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian, variabel kontinu itu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat kita hitung. Contohnya, bilangan bulat lebih dari 3. Lebih dari 3 bilangan bulat kan banyak sekali. Tidak bisa kita hitung satu persatu karena nilainya sangat banyak. Dan waktu tempuh kendaraan, itu adalah contohnya. Jadi kalau diskrit itu memiliki nilai yang dapat dihitung, kalau kontinu itu memiliki nilai yang tidak dapat dihitung. Nah, apa itu variabel acak? Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Jadi variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan yang disebut sebagai variabel acak. Variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Nah, variabel acak ini dinyatakan dengan huruf besar, misalkan X, Y, dan Z, atau yang lainnya. Sedangkan nilai dari variabel acak kita nyatakan dengan huruf kecil, misalkan X, Y, Z, atau yang lainnya. Oke, untuk variabel yang pertama kita pelajari yaitu mengenai variabel acak diskrit. Oke, perhatikan kasus berikut. Ibrahim melemparkan satu keping uang logam sebanyak 2 kali. Ibrahim mengamati banyak hasil angka yang diperoleh. Tadinya namanya variabel yaitu dari hasil percobaan. Berarti ini yang dinamakan sebagai variabel. Banyak hasil angka yang diperoleh. Nah,
sekeping uang logam itu kan berarti mempunyai dua permukaan. Ya, ada angka, ada gambar. Nah, Ibrahim melempar satu keping uang logam sebanyak 2 kali. Dan kemudian dia mengamati banyak hasil angka yang diperoleh. Kita akan menentukan variabel acak dari kasus ini. Oke, dari kasus tadi kan Ibrahim itu memperhatikan banyaknya hasil angka yang diperoleh. Kita misalkan variabelnya adalah X. Nah, X itu adalah banyak hasil angka yang diperoleh. Maka kita harus tahu dulu ruang sampelnya. Kan berarti ada dua pelemparan ya. Ini misalkan pelemparan yang pertama, ini pelemparan yang kedua. Berarti bisa terjadi AA, berarti pelemparan pertama angka, keduanya juga angka. Atau pertama angka, kedua gambar, pertama gambar, kedua angka, atau kedua-duanya adalah gambar. Ini adalah ruang sampelnya. AA, AG, GA, dan GG. Ada 4. Nah, nilai-nilai dari variabel X ini akan kita cari nilainya. X ini kan variabelnya. Nah, nilainya berapa saja? Nilai dari X. Tadi, X-nya itu banyak hasil angka yang diperoleh. Hasil angka. Kalau yang ini, AA. Hasil angka yang diperoleh berarti ada berapa? Ada 2. Kemudian AG. Hasil angka yang diperoleh 1 ya. Ini kan hanya 1 saja A. Nah, GA. Berarti berapa? 1. GG. Hasil angka yang diperoleh 0. Nah, angka-angka itu yang disebut sebagai nilai X. Berarti nilai X-nya bisa 0, yaitu ketika titik sampelnya GG, ketika gambar semua, kemudian bisa bernilai 1 ketika ya, AG dan GA, kemudian nilai variabelnya bisa bernilai 2 ketika yang muncul adalah AA. Sehingga X-nya ini nilainya adalah 0, 1, dan 2. Jadi variabel acaknya, X-nya adalah banyaknya hasil angka yang diperoleh, dan nilainya adalah 0, 1, dan 2. 0 artinya yang muncul adalah GG, 1 yang muncul artinya adalah AG dan GA, yaitu angkanya hanya 1 saja. Kemudian 2, ketika yang muncul adalah AA, berarti angka semua ada 2. Oke, supaya lebih paham, saya sajikan kasus yang lain. Belva melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Tadi kan 2 kali ya, sekarang 3 kali. Belva mengamati banyaknya hasil gambar yang muncul. Tadi angka, sekarang gambar. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita harus menentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Bisa gunakan tabel, atau bisa kita gunakan pohon faktor seperti ini. Kalau lebih dari 2 percobaan, sebaiknya gunakan ini saja, lebih mudah. Ya, berarti kan uang logam itu ada angka, ada gambar. Ini misalkan pelemparan pertama angka. Pelemparan kedua kan bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Ketiga juga bisa muncul angka atau gambar. Ini berarti pelemparan pertama, ini kedua, ini ketiga. Saya rasa ini sudah dipelajari di kelas 9 dulu ya, saat SMP. Oke, berarti titik sampelnya yaitu A, A, A. Kemudian A, A, G, A, G, A, A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, dan G, G, G. Ada berapa? Ada 8. Oke. Ada 8 titik sampel. Kita misalkan variabelnya adalah Y, yaitu banyak hasil gambar yang diperoleh. Oke, berarti bisa berapa saja? Oke, bisa 0. Ketika yang muncul
gambar ya. 0 berarti A. Oke, bisa bernilai 1. Berarti yang G-nya hanya 1. Berarti bisa AAG, AGAG, AA. Bisa bernilai 2. Berarti G-nya ada 2. AGG, GAG, GGA. Bisa bernilai 3. Ya, ketika G, G, G. Bisa bernilai 4 atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Karena di sini pelemparannya hanya sebanyak 3 kali. Oke, sehingga nilai dari variabel acak Y-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Oke, satu contoh lagi mengenai variabel acak diskrit. Raffi melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. 2 buah dadu. Ada 2 buah dadu dilempar 1 kali. Variabel acak Z itu menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Yang ditanyakan hasil kali kedua mata dadu. Oke, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Masih sama, yang ditanyakan adalah nilai dari variabel acaknya. Berarti yang di sini adalah variabel acak Z, yaitu hasil kali kedua mata dadu. Kalau yang sebelumnya kita menghitung angka atau gambarnya yang muncul ada berapa. Karena yang ditanyakan banyaknya angka yang muncul atau banyaknya gambar yang muncul. Tetapi pada contoh ini yang ditanyakan adalah hasil kali kedua mata dadu. Berarti hasil kalinya itu berapa saja yang sebagai nilai dari variabel acak. Oke. Ini ada 2 buah dadu, kita lempar 1 kali. Oke, dibayangkan ya. Maka kita cari ruang sampelnya dulu. Nah, karena ada 2 dadu, berarti ini dadu pertama, kan ada 6 mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini dadu yang kedua. Berarti bisa 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,6. Ini artinya pelemparan dadu pertama memperoleh angka 6, kemudian dadu yang kedua juga angka 6. Yang ditanyakan tadi adalah Z menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Hasil kalinya, ini kan berarti 1,1, berarti 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Ini 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 36. Hasil kali kedua mata dadu. Maka yang kita tulis adalah, hasil kalinya. Hasil kalinya berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, dan 36. Jadi yang ini kita kalikan. Yang angkanya sama kita tulis 1 kali saja. Ini adalah nilainya. Jadi Z-nya bisa bernilai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 36. Dikalikan. Kalau Z menyatakan hasil jumlah kedua mata dadu, maka tinggal kalian jumlah. Ya, dijumlah, di sini dituliskan berapa saja jumlahnya. Yang sama ditulis 1 kali. Oke, sekarang lanjut ke peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx. F kecil ya, sama dengan peluang ketika variabel X bernilai X. Ini nilainya X kecil. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Oke, nanti saya contohkan. Nilai-nilai X merupakan banyaknya bola masuk ring basket pada percobaan melempar bola basket sebanyak 3 kali.
melempar bola basket. Berarti kemungkinan bisa masuk, bisa tidak kan? Oke, kalau masuk kita anggap sebagai sukses atau S, kemudian kalau gagal kita anggap sebagai G. Ya, kalau tidak masuk berarti kan gagal. Kita simbolkan dengan G. Oke, maka titik sampelnya bisa kita sajikan sebagai berikut. Berarti kan X-nya kan variabelnya. Banyaknya bola masuk, berarti yang kita cari yang S, yang sukses. Oke, bisa bernilai, ya, bisa bernilai 0 ketika apa? Berarti kan nggak ada yang masuk dari tiga-tiganya, berarti G, G, G. Bisa bernilai, oke, maka anggotanya adalah 1. Kemudian, ini kan hanya 1 saja. Bisa bernilai 1, berarti ketika masuknya hanya 1 saja, berarti S-nya 1. Bisa S, G, G, S, G, S, G, atau S, G, G. Maka banyaknya anggotanya ada 3. Ini kan 1, 2, 3. Kemudian bisa bernilai 2, berarti ketika S-nya 2, yaitu GSS, SGS, SSG. Maka banyaknya anggotanya ada 3, kemudian bisa bernilai 3 ketika ya SSS. Maka nilai anggotanya ada 1. Oke, ini cara mencarinya sama seperti tadi, pelemparan sebuah uang logam sebanyak 3 kali. Ini caranya sama. Oke, yang ditanyakan kan peluang variabel acak diskrit. Maka kita harus tahu rumus peluang. Ya, rumus peluang adalah NA dibagi NS. Dengan NA adalah banyaknya anggota kejadian A, kemudian NS banyaknya titik sampel dalam ruang sampel. Oke, tadi kita sudah memperoleh ini ya. Nilai X-nya, titik sampelnya, dan banyaknya anggota. Tinggal kita cari peluangnya saja. Peluang muncul G, G, G. Berarti kan NS-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. NS-nya ada 8. Berarti 1, berarti F 0. Karena X-nya kan 0. Kalau G, G, G. Berarti P dalam kurung X sama dengan 0, sama dengan N1 dibagi NS. 1/8. Cara menulis peluangnya seperti ini. Mulai dari F. F berapa? Nilainya berapa? X-nya 0. Berarti F 0 sama dengan peluang ketika X sama dengan 0. Sama dengan 1/NS-nya 8. Sekarang peluang muncul GGS, GSG, dan SGG. Berarti kan yang ini. Berarti F 1 sama dengan P, X sama dengan 1, sama dengan N2 dibagi NS. Berarti 3/8. Kemudian peluang muncul GSS, SGS, dan SSG. Berarti ketika X-nya 2, maka F2 sama dengan P. Peluang ketika X sama dengan 2, sama dengan 3/8. Kemudian yang terakhir, peluang muncul SSS. Berarti ketika X-nya 3, maka F3 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 3, hasilnya adalah 1/8. Jadi ini artinya peluang ketika X-nya bernilai 3. Berarti ketika hasil dari kejadiannya yang muncul adalah SSS adalah 1/8. Ini peluang ketika X-nya sama dengan 2. Artinya yang ini, peluang kejadian ini. Maka hasilnya adalah 3/8. Nah, ini adalah peluang variabel acak diskrit. Kita sajikan peluang ini dalam bentuk distribusi peluang variabel acak diskrit. Tinggal kita gambarkan dalam tabel saja. Untuk baris yang pertama adalah X, yaitu bisa bernilai 0, 1, 2, dan 3. Baris yang kedua bernilai Fx-nya atau peluangnya. Berarti ketika X-nya 0, maka peluangnya 1/8. Ketika 1, 3/8. Ketika 2, 3/8. Ketika 3, 1/8. Berarti ini jawabannya. Dalam bentuk distribusi peluang variabel acak X.
Oke, kita ke contoh soal. 2 kotak masing-masing berisi 4 kartu berwarna merah dan 3 kartu berwarna putih. Kartu berwarna merah bernomor 1 sampai dengan 4 dan kartu berwarna putih bernomor 5 sampai dengan 7. Dari setiap kotak diambil satu kartu secara bersamaan. Berarti ada 2 kotak, kita ambil satu kartu secara bersamaan. Berarti kita nanti peroleh 2 kartu. Jika X menyatakan jumlah kedua nomor kartu yang terambil, maka tentukan nilai variabel acak X. Yang kedua, distribusi peluang variabel acak X. Oke, untuk penyelesaiannya. Nilai variabel acak X. Maka kita harus menentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Tadi ada 2 kotak. Oke, ini kotak pertama, kotak kedua. Kotak pertama itu kartunya merah, nomornya 1 sampai 4. Berarti kita tulis 1, 2, 3, 4. Kotak kedua itu isinya kartu putih, nomornya 5 sampai 7. Berarti 5, 6, 7. Karena X menyatakan jumlah kedua nomor kartu, berarti ini tinggal dijumlah saja. Kalau yang tadi dadu dikalikan. Ini kita langsung saja dijumlah. Berarti 1 tambah 5, 6, 1 tambah 6, 7, 1 tambah 7, 8, dan seterusnya sampai 4 ditambah 7, 11. Ini berarti ruang sampelnya. Ya, ini ruang sampelnya ada 9. Ya, hanya yang ini saja sih. Maaf, ada 12. Ya, ada 12. Oke, NS-nya ada 12. Kemudian berarti nilai dari variabel X-nya yaitu 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Yang sama kita tulis satu kali saja. Oke, pertanyaan A sudah terjawab. Sekarang pertanyaan yang B. Distribusi peluang variabel acak X. Oke, misal X itu jumlah pasangan nomor kartu. NI itu menyatakan banyak pasangan nomor kartu. Fx menyatakan peluang terambil pasangan nomor kartu berjumlah X. Kita sajikan dalam bentuk tabel. Berarti X tadi bisa bernilai 6 ya. 6, berarti banyaknya 6 di sini ada berapa? 1. Oke, berarti Fx-nya berarti 1 per NS-nya tadi 12, 1/12. Kemudian X-nya bisa bernilai 7. Ada berapa? Ada 2. Berarti 2/12 sama dengan 1/6. Kemudian 8. Ada 3. Berarti 3/12, 1/4. 9-nya juga ada 3. Maka ya 3/12 sama dengan 1/4. 10. 10-nya ada 2. Berarti 2/12, 1/6, dan yang terakhir 11. 11-nya ada 1, berarti 1/12. Ini berarti peluangnya. Ya. Boleh sajikan seperti cara yang sebelumnya boleh. Langsung dalam bentuk tabel seperti ini juga boleh. Nah, sekarang kita tampilkan dalam bentuk tabel distribusi peluang variabel acak X. Oke, berarti X-nya bernilai 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ketika 6 nilainya peluangnya 1/12. Ketika 7, 1/6. Ketika 8, 1/4. Ketika 9, 1/4. Ketika 10 peluangnya 1/6. Dan ketika 11, 1/12.